Selamat siang Ibu Wanda. Perkenalkan saya Cesa Orcida dari Universitas Muharrem yang terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersedia wawancara dengan saya. Tujuan dari wawancara ini untuk menggali informasi lebih dalam terkait pengalaman serta pandangan Ibu dalam dunia kerja, khususnya berkaitan dengan aspek seperti pemecahan masalah, berpikir analitis, dan juga kerjasama tim. Lalu wawancara ini bersifat santai dan tidak ada jawaban benar dan salah. Saya hanya ingin memahami pengalaman Ibu dan sudut pandang Ibu lebih mendalam. Seluruh informasi yang diberikan akan saya jaga kerahasiaannya. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Sebelum itu, Ibu bisa ceritakan pengalaman Ibu dalam menghadapi masalah di tempat kerja? Masalah di tempat kerja kan waktu itu ada kayak ketua pimpinan saya itu kurang mengayomi staf-staf yang lain. Jadi kayak kita ditinggalkan aja dengan kerjaan kami tanpa di cross check lagi apakah kita udah melakukan kerjaan kami itu benar atau salah. Kalau untuk penyelesaian masalahnya itu bagaimana? Kalau menyelesaikan masalahnya waktu itu saya diskusi dulu sama rekan-rekan kerja saya, lalu kami baru sampaikan keluhan kami ke ketua pimpinan kami tadi. Jadi di anggota teman-teman Ibu itu musyawarah dulu, habis itu menyampaikan langsung ke. Kalau untuk selain kalau masalah lain ada lagi nggak? Masalah lain belum ada ya, baru itu saja yang saya rasakan kalau di kantor. Kalau untuk masalah tadi, untuk penyelesaian masalah kan itu musyawarah lalu langsung ngomong ke atasan. Nah itu ada resikonya nggak sih yang Ibu pernah pikirkan kayak nanti begini, nanti begini gitu? Kalau untuk resiko nggak ada terpikirkan, soalnya kami kayak di kantor itu santai saja antara pimpinan dan staf-staf lainnya, tapi kami saling menghormati. Jadi kalau jika ada keluhan kayak gitu, kami ya udah diskusi aja tanpa merasa nggak enak, tapi tetap harus menghormati dia sebagai ketua pimpinan. Oke. Kalau untuk solusi masalah yang tadi Ibu jalankan itu apakah efektif dalam memecahkan masalah atau tidak? Cukup efektif, mungkin tergantung orangnya lagi sama ketua pimpinan saya itu cukup orang yang mau mendengarkan saran-saran dari orang-orang sekitar, jadi terjalankan dengan baik. Oke. Kalau untuk dalam Ibu bekerja nih mengumpulkan informasi sebelum mengambil keputusan itu bagaimana? Misal ada masalah gitu kan, terus ngumpulin informasinya dari teman satu ke teman lainnya itu bagaimana, mendengarkan satu-satu atau mendengarkan satu-satu terlebih dahulu, baru kita berkelompok itu kalau misalnya ada informasi lainnya disampaikan saat itu juga gitu. Kalau kan biasa pasti setiap orang punya pandangan berbeda-beda, nah pasti ada yang akurat, yang benar atau yang tidak. Nah bagaimana Ibu tahu itu informasi akurat atau tidak? Saya biasanya tampung dulu akurat atau tidak akuratnya, lalu saya cari tahu sendiri apakah benar informasinya begini, apakah benar kayak gitu. Kalau untuk di dalam pekerjaan itu sendiri, kalau ada masalah di data-data gitu, nah itu bagaimana Ibu mengumpulkan sumber yang informasi yang akurat, terus bagaimana dengan data-data yang tidak lengkap gitu? Kalau datanya nggak akurat gitu ya, mungkin saya ke rekan kerja dulu, ini benar-benar belum akurat apa tidaknya. Kalau dia merasa itu nggak akurat, baru kita turun lapangan lagi ya, cari tahu sama-sama apakah akurat atau tidaknya gitu. Dalam pekerjaan Ibu sendiri pasti kan ada suatu tantangan pekerjaan. Nah, bagaimana Ibu menganalisis suatu situasi kerja tersebut? Analisis maksudnya kayak saya Menjalankan pekerjaan itu.
udah jalanin aja apa yang terjadi saat itu di lingkungan kantor. Ya udah harus saya hadapin gitulah. Lalu bagaimana ibu tahu keputusan yang ibu ambil itu tepat atau tidak dalam menjalankan tugas kerja itu? Saya tahu tepat atau tidak itu pastinya saya pertimbangkan dulu ya. Terus kalau misalnya saya benar-benar ragu, saya coba tanya ke rekan kerja saya, apakah benar kalau saya ngelakuin hal ini gitu, boleh nggak gitu. Terus kalau misalnya saya sangat pede, sangat percaya sama saya buat ngelakuin itu, ya udah saya lakukan aja. Ada nggak sih suatu dampak yang ibu pikirkan juga dari keputusan yang ibu ambil? Dampaknya paling kayak takut ada omongan aja atau terhambat pekerjaan saya gitu. Kalau dari keputusan yang ibu ambil itu ibu jalankan dan hasilnya tidak sesuai dengan yang ibu harapkan, bagaimana? Pastinya kan pasti ada aja kan yang nggak sesuai sama apa yang kita harapkan. Kalau misalnya nggak sesuai sama apa yang saya harapkan, paling saya dari awal merancang itu saya pikir plan A sama plan B gitu. Nah, kalau untuk loyalitas kerja ibu sendiri nih, apa sih arti loyalitas ibu dalam dunia bekerja itu? Loyalitas kayak kesetiaan ya. Ya, Kesetiaan. Loyalitas saya itu yang paling pertama itu lingkungan kerja. Kalau saya merasa nyaman sama lingkungan kerjanya, saya tetap ngejalaninnya kayak ya udah senang aja di situ. Saya walaupun kerjaannya ya numpuk lah, cuma kalau nggak ada pressure dari lingkungannya saya senang aja. kalau untuk komitmen sendiri ada dalam diri ibu atau bagaimana? Komitmen ya ada dari dalam diri saya. Kayak apa ya, saya bukan yang kayak takut sama pimpinan gitu sih. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya saya kasih tahu pimpinan juga. Di dalam pekerjaan ibu sendiri, ibu pernah dilema etika nggak sih kalau dalam pekerjaan? Dilema etika tuh seperti apa? Misalkan kalau sebagai seorang psikolog ya pasti kita menangani suatu klien, lalu ada pihak kepolisian yang minta data itu sendiri, tapi kan kita disuruh merahasiakan data itu. Nah, bagaimana ibu menghadapi seperti itu? Tentunya kalau misalnya bersifat rahasia akan saya keep sendiri. Saya jelaskan kembali kok itu tidak disebarluaskan apalagi ke pihak berwajib seperti polisi atau ranah hukum lainnya. Di dalam perusahaan sendiri itu kan pasti ada aturan gitu. Nah, bagaimana ibu menghadapi aturan tersebut, sikap ibu dalam aturan perusahaan tersebut? Aturan tetap saya jalani selagi aturannya baik untuk diri sendiri sama buat lingkungan saya di tempat kerja, akan saya patuhi. Untuk saat ini, sejauh ini kenapa ibu masih bertahan dalam pada perusahaan? Tadi saya bilang karena lingkungannya membuat apa ya, buat saya nyaman, lingkungannya baik, nggak buat saya tertekan gitu. Orang-orangnya juga bukan yang apa ya, yang julid lah. Jadi saya udah senang aja Untuk kerjasama enak. untuk kerjasama enak gitu, diskusi enak. Kalau untuk jam kerjanya bagaimana? Apakah ada lembur yang benar-benar lembur sampai malam? Jam kerjanya nggak sampai lembur malam sih, paling terlalu sore aja. Tapi itu masih membuat ibu nyaman ya. Kalau misalkan ada tawaran lebih baik nih di tempat kerja lain dari tempat kerja ibu yang sekarang, apakah ibu akan mengambil tempat kerja yang baru itu atau tetap bertahan di perusahaan ibu ini? Tergantung, karena tadi saya bilang saya menomorsatukan lingkungan. Kalau misalnya di tempat kerja baru mungkin ada rekan-rekan saya sebelumnya, terus saya udah tahu apa informasi sebelumnya, oh dulu kayak gini tempat kerjanya, nyaman atau enggaknya, mungkin saya harus mempertimbangkan lagi.
bagaimana ibu menjaga nama baik tempat kerjanya? Pastinya nggak aneh-aneh ya, tetap menjalani aturan, mematuhi apa yang diperintahkan aja sih kalau saya. Kan zaman sekarang tuh sudah media sosial sudah ramai banget ya. Nah pasti biasanya ada orang yang kerja tuh sambil nge-vlog, sambil bikin a day in my life gitu. Nah bagaimana ibu sikap ibu di media sosial, misalkan ibu mau ngontenin perusahaan atau bagaimana gitu? Bijak aja sih sama sosial media. Kalau misalnya bikin konten kayak gitu, harus tahu batasan lah. Kalau bikin ya udah ada in my life, vlog-vlog di luar tas kerjanya gitu. Kalau misalnya ada kegiatan kebersamaan gitu-gitu. Bagaimana ibu menjaga kerahasiaan perusahaan ibu? Seperti yang tadi day in my life misalkan. Nah bagaimana ibu menjaga kerahasiaan yang perlu dirahasiakan dari perusahaan? Ya udah tadi itu tahu batasan aja. Kalau misalnya lagi rapat, pastinya jangan main HP gitu. Kalau lagi ketemu apa sesuatu yang penting, lagi ngejalanin tugas yang penting, ya jangan mentoran HP lah. Dalam bekerja pasti ada bekerja sama dengan tim ya. Nah bagaimana pengalaman ibu bekerja sama dengan tim ibu? Bekerja sama dalam tim. Kalau sama tim sejauh ini baik aja, orang-orangnya bisa diajak berdiskusi dan rajin memberikan saran, terus bisa menerima saran yang dikasih juga gitu. Jadi kayak nggak ada bentrokan, maunya di jalan ini, mau di sarannya ini gitu. Kalau dalam tim itu sendiri, ibu itu berperan sebagai apa? Apakah ibu nge-leader untuk teman-teman ibu atau ibu ngikut aja arusnya bagaimana? Karena udah ada ketua pimpinan, jadi saya kayak sebagai anggota aja yang menjalani tugas dari atasan saya. Kadang saya memberi saran juga kayak gini gitu. Kalau untuk misalkan memberi saran, nah ibu mengkoordinasinya tuh bagaimana? Apakah setiap individu ibu kasih tahu atau membuat kelompok aja lalu ibu musyawarahkan gitu? Membuat kelompok kecil, saya pas lagi rapat itu lagi buka saran atau saya mengajukan diri, ada saran begini, lalu kita diskusikan kembali. Kalau ada teman ibu yang menyampaikan pendapat, ibu dengar juga lalu ibu diskusikan Ya, teman-teman. Nah, bagaimana ibu memastikan semua anggota ibu yang kelompok kecil itu terlibat dalam menyampaikan pendapatnya? Ya itu tadi kita bukan tempat saran. Kalau misalnya ada saran lain, terus kalau misalnya kayak diam aja pasti kita tanya satu-satu, kamu ada saran atau tidak, bagaimana bagusnya gitu. Nah, apa yang memotivasi ibu dalam menjalankan pekerjaannya? Pastinya hidup ya, terus kayak ya udah saya kerja buat bikin supaya saya punya uang gitu ya, buat diri saya punya kerjaan setiap harinya, supaya saya ada kegiatan rutin buat bangun pagi melakukan aktivitas gitu sih kalau menurut saya. Udah kamu jawab tadi motivasi? Udah. Untuk motivasi itu pernah nggak sih berubah seiring berjalannya waktu ibu bekerja? Misalnya sudah kerja 5 tahun kan pasti motivasi awal kerja di tahun pertama, tahun kedua itu bisa beda dengan tahun-tahun selanjutnya. Saya tipe orang yang setiap tahun itu punya motivasinya ganti-ganti lah istilahnya. Kayak tahun ini motivasi saya harus beli mobil baru misalnya gitu, terus tahun depan punya rumah baru, terus tahun depan lagi saya jalan-jalan ke luar negeri gitu. Jadi motivasi ibu tuh punya goals untuk Ya, mencapai. punya goal sendiri. Lalu